Ketika perang Iran ini ternyata sudah diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis. Wah, gila. Israel dan Iran berperang ternyata sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang kita bahas. Jadi geng, perang terbuka antara Israel dan Iran ini nggak lagi sekedar isu panas diplomatik aja. Memang ketegangan di antara kedua negara ini sudah berlangsung sejak revolusi Islam Iran di tahun 1979. Dan Iran menolak keberadaan negara Israel dan menyebutkannya sebagai rezim Zionis yang harus dihapus. Sementara Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena program nuklirnya dan jaringan proksi yang tersebar di Lebanon, Gaza, Suriah, dan Yaman. Nah, maksud jaringan proksinya itu tentara-tentara bayarannya yang disokong atau disupport oleh Iran itu banyak banget tersebar di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman. Nah, ini adalah ancaman untuk Israel. Tapi eskalasi konflik saat ini itu mengubah semuanya. Dunia memandang konflik ini sebagai potensi awal dari perang regional terbesar di Timur Tengah. Namun, sebagian orang Islam justru mengingatkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis yang berbicara mengenai konflik akhir zaman, geng. Jadi geng, orang Islam yang mengikuti konflik ini ya, jadi teringat apa yang ada di surah Al-Isra ayat 4-7 yang menyebutkan bahwa Bani Israel akan membuat 2 kali kerusakan besar di muka bumi ini. Di dalam ayat 4 itu berbunyi yang artinya sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali dan kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Nah, menurut tafsir dari Ibnu Katsir dan juga tafsir Al-Tabari, kerusakan pertama itu merujuk pada pembangkangan mereka di masa lalu, yaitu ketika mereka menolak para nabi, menyembah patung, dan mengeksekusi Nabi Zakaria dan Yahya. Terus, apa nih kerusakan kedua? Nah, sebagian ulama dan penafsir kontemporer itu menafsirkan ayat ini sebagai nabuat tentang kebangkitan dan kejatuhan kekuatan Zionis. Nah, hadis syahih juga menyebutkan ya bahwa akan datang masa ketika umat Islam akan berperang dengan orang-orang Yahudi, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 2922 yang artinya dalam bahasa Indonesia nih, tidak akan terjadi kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Maka batu dan pohon akan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku. Kemarilah dan eksekusilah dia, kecuali pohon Gorqat." Nah, hadis tersebut dipahami sebagai gambaran bahwa pada akhirnya akan terjadi pertarungan besar antara kebenaran dan kebatilan dengan kaum Yahudi yang berada pada pihak kebatilan. Sedikit gue ingatkan nih geng, pohon Garqat ini adalah pohon Yahudi.